Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Selamat datang di perkuliahan kita kali ini, masih di mata kuliah yang sama, yaitu di mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Internasional. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, demi kelancaran jalannya perkuliahan kita hari ini, maka seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang prima dan siap untuk menerima materi kita hari ini. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan sebelum kita memulai, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini di dalam mata kuliah bisnis dan ekonomi internasional. Kali ini kita akan membahas topik besarnya, yaitu kerjasama, investasi asing, dan juga isu aktual ekonomi internasional. Adapun beberapa topik capaian pembelajaran mata kuliah kita, yaitu kita akan membahas tentang integrasi dan kerjasama ekonomi, kemudian adanya larangan ekspor bahan mentah, dan juga yang terkait dengan kebijakan tarif dan non-tarif, serta juga ada kita membahas tentang krisis Eropa. Ya, baiklah, tanpa panjang lagi, maka saya akan memaparkan perkuliahan kita kali ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas beberapa topik, yaitu pertama tentang integrasi dan kerjasama ekonomi, ya, kemudian larangan ekspor bahan mentah, ya, kemudian yang ketiga adalah menarik investasi asing, keempat kita akan membahas tentang krisis di Eropa, ya, atau di Uni Eropa. Kemudian juga kita akan membahas tentang hambatan non tarif, ya, nanti di dalamnya juga ada kebijakan tarif dan non tarif, saya akan jelaskan juga. Kemudian yang terakhir yang dibahas adalah bagaimana skema hutang luar negeri. Baiklah, pertama kita akan ingin tahu nih, sebetulnya kerjasama internasional ini apa ya? Gitu. Nah, kerjasama internasional dilakukan berdasarkan perbedaan. Ya. Kenapa adanya kerjasama di antara negara-negara yang ada di dunia? Karena mereka memiliki perbedaan sumber daya alam. Ya. Nah, mungkin ada yang memiliki secara geografis daratan lebih banyak dibandingkan lautannya, sehingga mungkin angin lebih bertiup kencang dibandingkan kita yang ada di kepulauan kalau geografisnya daratan luas atau savana. Nah, sehingga ini merupakan sumber daya alam. Atau juga negara-negara kepulauan, archipelago, ya. Mereka memiliki garis pantai yang luar biasa panjang, sehingga mungkin sumber daya alam dari laut bisa dieksplorasi lebih dalam lagi, ya, sehingga banyak komoditi-komoditi yang bisa dikembangkan melalui sumber daya alam yang kita miliki. Kemudian adanya perbedaan iklim dan kesuburan tanah ini juga akan mempengaruhi. Ya, ada beberapa negara-negara di Eropa misalnya, ya, ini cocok sekali menanam gandum, ya, dan juga menanam anggur, ya.
Nah, tetapi ada beberapa negara yang seperti di Asia kurang cocok menanam anggur, ya. Memang bisa anggur ditanam dan berbuah, tetapi hasilnya berbeda dengan apa namanya kesuburan tanah yang ada di Asia maupun di Eropa misalnya ya. Karena musim atau iklim ini juga mempengaruhi. Iklim yang berkepanjangan seperti di Asia, yaitu memiliki musim panas yang panjang, ini juga akan mempengaruhi tumbuh-tumbuhan ataupun mempengaruhi juga komoditas pangan, ya, sehingga ada beberapa pangan yang harus bisa tahan lama atau tidak rentan terhadap hawa panas, gitu ya, sehingga tumbuhan tadi sebagai komoditi pangan ini bisa apa namanya laku di pasaran. Nah, begitu juga kalau ada di negara-negara dengan iklim yang pendek-pendek, ya, misalnya musim dingin, kemudian musim panas, ada musim gugur dan musim semi. Ini juga akan mempengaruhi pola hidup masyarakatnya dan juga komoditas ataupun barang-barang yang dijual melalui sumber daya alam yang mereka miliki. Nah, selain itu juga adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ya, kita tahu perkembangan teknologi kita ini kita sudah mau melewati revolusi industri 4.0. Kita tahu sejarah industri di dunia dari sejarah revolusi pertama, kedua, ketiga hingga saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali, dan bisa dikatakan setiap negara memiliki pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda, sehingga diharapkan ke depannya di masa mendatang atau di masa depan negara bisa mandiri, ya, dengan teknologi ataupun informasi ataupun ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan, gitu ya. Kemudian juga kerjasama internasional bisa terjadi karena adanya perbedaan ideologi. Nah, ini juga apa namanya bisa melakukan kerjasama walaupun ideologinya berbeda, atau justru ideologinya berbeda, jadi kita malah kerjasama. Kemudian kalau tadi sudah didasari melalui perbedaan, bagaimana dengan kerjasama internasional yang didasari oleh persamaan? Nah, ini biasanya ada kesamaan-kesamaan sumber daya alam ya melalui OPEC, ya. Kemudian juga kesamaan keadaan wilayah, ya, yaitu geografis, secara geografis, ya. Atau kalau sumber daya alam kan mungkin kalau kita bicara komoditinya apa namanya barang tambang dan juga minyak bumi, ya, ini kerjasama luar negerinya ada yang namanya OPEC, ya. Kemudian kalau secara geografis kita di Indonesia, karena kita ada di Asia Tenggara, maka kita bisa atau kita ada di dalam ASEAN, ya, atau kerjasama ASEAN. Kemudian juga ada juga kalau kita masuk ke dalam satu ideologi, ya. Kita tahu bahwa Indonesia tidak memiliki blok, ya, tidak memblok ke barat ataupun tidak blok timur, tetapi Indonesia ini adalah memiliki gerakan non blok, sehingga ideologi-ideologi yang seperti Asia Pasifik dan lain-lainnya ini tidak masuk ke dalam Indonesia, atau Indonesia tidak ikut dalam kerjasama internasional yang berdasarkan ideologi. Tetapi ada negara-negara yang masuk ke dalam kerjasama internasional yang didasari melalui kesamaan ideologi seperti NATO, ya. Nah, ini negara-negara anggota NATO ini juga memiliki ideologi-ideologi yang sama di negara-negara anggotanya.
Atau juga kerjasama internasional didasari adanya kesamaan agama. Nah, ini kita tahu bahwa kemarin Indonesia tahun 2019 kalau tidak salah ini melakukan perhelatan olahraga yang besar yang diselenggarakan oleh OKI yang diadakan di Indonesia pada waktu itu. Nah, ini negara-negara Islam, kalau OKI ya, negara-negara Islam melakukan kerjasama tidak hanya di bidang ekonomi saja, tetapi pertukaran budaya, kemudian olahraga dan lainnya, guna untuk mengeratkan ikatan kerjasama internasional kita, gitu ya. Nah, ini tadi adalah bentuk kerjasama internasional, ya. Tidak hanya ini, tetapi banyak sekali. Saya hanya menggambarkan sedikit saja, baik didasari melalui perbedaan maupun persamaan. Nah, perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis, nah ini gunanya untuk mengurangi adanya hambatan tarif dan juga non tarif atas barang dan jasa serta faktor-faktor produksi. Ya. Kemudian di dalam integrasi ekonomi regional adanya potensi ekonomi yang dimaksimalkan ini membuat adanya daya saing masyarakat di dalam suatu negara ini jauh lebih baik lagi atau jauh meningkat. Nah, faktor pendorong integrasi ekonomi pada suatu kawasan ini juga didasari oleh ini. Ya. Kemudian juga tidak hanya potensi ekonomi, tetapi potensi politik juga, terutama bagi negara kecil, ya, seperti negara-negara di Asia Tenggara, ya, ada di negara tetangga kita, yaitu Brunei, Darussalam, dan juga Singapura. Walaupun mereka negara yang kecil, tapi potensi politiknya lumayan mempengaruhi bagi negara kita. Karena negara-negara kecil itu negara kaya. Kita tahu Brunei Darussalam ini negara yang kaya, kemudian rakyatnya juga sejahtera, ya, tanpa banyak juga kerjasama baik di bidang tambang maupun energi dengan Brunei. Kemudian juga Singapura, kita tahu adalah Singapura ini merupakan Asia port, ya, jadi semua barang yang diimpor maupun diekspor ini melalui Singapura untuk dikirim ataupun diterima di Asia dan ke negara-negara lainnya. Nah, kemudian juga integrasi ekonomi regional ini tidak hanya berfokus pada faktor pendorong ekonominya saja di satu kawasan, tetapi juga memiliki resolusi konflik. Nah, jadi ketika negara-negara anggota kerjasama internasional di bidang ekonomi mengalami konflik, maka sesama anggota kerjasama internasional di bidang ekonomi di suatu regional ini saling membantu atau juga saling memberikan masukan untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun konflik-konflik yang terjadi. Kita tahu bahwa tidak hanya konflik ekonomi, tidak hanya konflik politik di Asia, tetapi juga konflik-konflik perbatasan, ya, kemudian juga konflik-konflik refugees, ya, atau yang lainnya ini sering terjadi di kawasan Asia Tenggara, kemudian atau juga di Eropa, ya, ini dan Amerika. Ini sering sekali terjadi. Begitu juga negara Australia juga menjadi sasaran yang paling empuk bagi refugees dari negara-negara yang sedang berkonflik negaranya, gitu ya. Nah, tetapi ini tadi kita lihat integrasi ekonomi regional dilihat dari potensi ekonomi, potensi politik, dan juga resolusi
dari konflik yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dampak kerjasama internasional, nah ini apa ya? Nah, pasti ada yang positif dan juga ada yang negatif. Kalau dampak positifnya bahwa adanya kerjasama ini membuat negara-negara yang bekerja sama ini saling ketergantungan. Nah, kemudian bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga adanya menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional, baik itu secara administrasi maupun kepabeanan. Ya, ini aturan-aturan negara-negara kita biasanya berbeda nih, baik negara-negara di Asia maupun di Eropa atau Amerika ataupun Australia. Ini berbeda-beda aturannya sehingga dengan adanya kerjasama internasional ini bisa menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Nah, kemudian bisa memperluas kesempatan kerja ya, dan juga meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakat. Nah, secara negatif ini akan menimbulkan ketergantungan. Kalau tadi secara positif adalah ketergantungan saling memenuhi, saling mengisi. Nah, negatifnya adalah saling ketergantungan, tetapi ada sumber daya yang menjadi kunci bagi negara-negara tertentu sehingga kadang bisa menimbulkan pasar monopolistik. Kemudian dampak negatifnya juga salah satunya adalah salah penerapan atau salah penggunaan teknologi. Ya, ini juga akan mengakibatkan kemunduran nantinya kalau kita salah menerapkan teknologi. Nah, baiklah, kalau kita lihat tingkat integrasi ekonomi, pertama adalah adanya politik union, kemudian economic union, kemudian ada juga common market dan custom market. Dan yang terakhir adalah free trade area, ya, di mana tingkat integrasi ekonominya ini memuncak, gitu ya. Oke. Baik, saya akan masuk ke dalam bahasan mengenai larangan ekspor. Nah, pemerintah Indonesia ini melakukan larangan ekspor bahan mentah ya sejak tahun 2020 kemarin. Ya, tetapi sebetulnya ini sudah jauh ya dari tahun-tahun sebelumnya, gitu, pada tahun 2009-an. Nah, Presiden Joko Widodo ini mengungkapkan bahwa negara kita ini selalu mengekspor bahan mentah ya, sejak zaman VOC zaman dulu. Ya. Nah, VOC ini kan sebetulnya adalah kongsi dagang yang terbesar ya. Ini untuk menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia pada waktu itu. Nah, sedikit saya cerita kedatangan VOC dari Belanda ke Indonesia ini menjadi awal dari penjajahan di negara kita. Nah, kita tidak ingin sejak VOC datang ke Indonesia, kita selalu mengirim bahan mentah, mengirim raw material ke luar negeri untuk menghasilkan pendapatan bagi Belanda pada waktu itu. Nah, kemudian untuk menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sejak tahun 2020, ya, ini pemerintah telah menghentikan ekspor nikel bahan mentah. Wah, ini kita tahu bahwa nikel ini adalah bahan pembuat baterai, ya, salah satu bahan pembuat baterai. Nah, hal ini membuat pemerintah mulai menyetop
ekspor bahan mentah sejak tahun 2020 lalu. Nah, nikel ini menjadi komoditi pertama yang dilarang diekspor sebelum diolah dari Indonesia. Nah, Presiden kita, Presiden Jokowi, ini mengatakan bahwa pemerintah akan terus menambah daftar komoditas yang akan dilarang sebelum diolah, ya, untuk diekspor. Nah, beberapa tahun ini pemerintah akan melarang ekspor bahan mentah seperti juga bauksit, ya, ini kemudian tembaga, ya, dan juga bahan mentah lainnya yang berasal dari pertambangan. Nah, selain itu juga Presiden Jokowi mengklaim bahwa larangan ekspor ini telah berhasil diterapkan dengan hasil bahwa pada beberapa waktu yang lalu pendapatan ekspor nikel ini meningkat dari yang tadinya 25 triliun ini sudah bisa mencapai sekitar kurang lebih 300 triliun. Nah, hal ini didapatkan setelah pemerintah mengeluarkan larangan ekspor bahan mentah. Nah, Jokowi juga mengatakan bahwa kebijakan ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun kemandirian bangsa. Nah, dalam posisi yang seperti ini, pemerintah ini juga berkomitmen, ya, bekerja sama dengan banyak pihak untuk membangun kemandirian bangsa dan memperkokoh kepemimpinan Indonesia di masyarakat internasional. Nah, hilirisasi industri atau industrialisasi ini akan terus ditingkatkan bagi Indonesia. Nah, pelarangan ekspor bahan mentah ini merupakan kebijakan yang menurut saya ini suatu kebijakan yang berani yang diambil oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Nah, hal ini dilakukan menurut saya ini demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan Presiden memastikan akan tetap menjalankannya walaupun kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo ini juga disinyalir akan digugat di Badan Perdagangan Internasional atau World Trade Organization. Tetapi dalam era perdagangan bebas seperti saat ini hal-hal yang seperti ini membuat adanya kebijakan pembatasan perdagangan pasti akan rawan mengalami gugatan, ya, di dunia internasional. Nah, dalam kebijakan pemerintah ini menyetop ekspor bahan mentah nikel, menurut saya banyak sekali gugatan awal tahun lalu. Ya. Pada waktu itu Uni Eropa juga melakukan gugatan terhadap Indonesia. Nah, kebijakan pembatasan impor biji nikel ini dianggap Uni Eropa ini tidak adil dan juga bisa berimbas terhadap industri baja di Eropa karena terbatasnya akses terhadap biji nikel.
Nah, mengingat Indonesia saat ini tercatat sebagai eksportir nikel terbesar kedua di dunia, sedangkan kita diminta dunia untuk bisa memenuhi permintaan industri baja negara-negara di Uni Eropa. Bayangkan, Indonesia yang kita tidak tahu ternyata punya efek besar terhadap pasar global. Ya. Nah, adapun larangan ekspor ini ya seperti yang tadi saya sampaikan, ini untuk bisa menciptakan nilai tambah ya bagi bahan mentah yang akan diekspor. Jika kita mengolahnya dulu di dalam negeri, maka ketika kita mengekspornya kita memiliki nilai tambah dari barang yang kita ekspor. Kemudian juga bisa juga membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan ekspor, dan juga membangun kemandirian bangsa. Ya. Jadi walaupun misalnya nanti kita akan digugat oleh World Trade Organization atau juga Uni Eropa, kita tidak takut. Karena dengan demikian bahan mentah ataupun raw material yang diekspor nantinya tidak lagi menjadi raw material, tetapi juga barang setengah jadi ataupun barang jadi, ini akan menguatkan lagi posisi Indonesia di kancah dunia dalam industri perdagangan ataupun kerjasama internasional. Nah, hal ini semua tadi berkait dengan kondisi global market. Ya, baiklah, itu tadi sedikit saya membahas tentang adanya larangan ekspor bahan mentah karena kita tahu sudah waktunya Indonesia tidak mengekspor bahan mentah lagi, tetapi harusnya mengekspor barang jadi. Jadi kita pendapatan ekspor kita jadi meningkat nih. Kalau bahan mentah kan pendapatannya ya segitu aja gitu ya. Jadi pendapatannya nggak meningkat. Gitu. Karena kita tahu bahwa bahan mentah kalau dijual ke luar negeri ini nilainya masih rendah dibandingkan kalau kita sudah menjualnya dalam bentuk bahan bukan lagi bahan mentah tetapi barang jadi gitu ya. Nah, ini tadi larangan ekspor. Adapun ada beberapa undang-undang yang terkait yang mengatur tentang larangan ekspor ini. Jadi ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dan juga Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2019. Ini semua berkait. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bukan tidak ada dasarnya, tetapi dasarnya justru kuat. Ya. Baiklah, kita lanjut. Kita membahas tentang strategi pemerintah untuk menarik investasi asing. Nah, ini ada kaitannya nih sama yang tadi ya. Nah, sebelum kita membahas strategi pemerintah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap penanaman modal asing di Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur melalui produk domestik bruto atau PDB, ya, kemudian juga tingkat suku bunga domestik, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ataupun juga dolar Amerika, dan ekspor, ya, jumlah ekspor, kemudian kondisi upah pekerja dan juga krisis ekonomi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa suku bunga, PDB, utilitas birokrasi, kualitas sumber daya manusia, regulasi, stabilitas politik dan juga keamanan serta faktor sosial budaya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nantinya strategi pemerintah dalam
menarik investasi dari luar negeri. Nah, ada beberapa teori yang saya ingat kalau kita bicara tentang investasi, ya, apalagi investasi asing. Nah, ada dua teori yang saya ingat atau kira-kira saya yang berkaitan lah ya tentang pembahasan kali ini. Adanya teori klasik yaitu flow theory. Nah, flow theory ini artinya dari tabungan dan investasi yang mengalir ke pasar berdasarkan unit waktu. Nah, bila pasar keuangan dengan pasar biasa, maka tabungan merupakan arus dana ke pasar dan permintaan investasi adalah arus dana dari pasar. Nah, agar pasar yang berada dalam kondisi keseimbangan, maka kedua arus tadi ini harus berada dalam keseimbangan, yaitu arus ke dana tabungan harus sama dengan arus dana yang ke investasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian tabungan dan investasi ini menjadi seimbang semata-mata ditentukan oleh tingkat bunga di pasar. Nah, apabila kedua arus itu tidak sejalan, maka keseimbangan akan melalui perubahan-perubahan dari tingkat suku bunga. Kemudian rencana-rencana investasi ini dianggap elastis terhadap tingkat bunga. Nah, kita tahu bahwa teori klasik ini mempunyai kelemahan, ya, di mana dalam penentuan tingkat bunga peranan moneter ini tidak ada, ya, atau money plays no rules. Ya. Selain itu juga teori klasik ini juga mengabaikan peranan kredit money dalam menentukan tingkat bunga. Nah, kemudian teori ini juga di mana dalam penentuan tingkat bunga peranan moneter ini tidak ada dan mengakibatkan beberapa pendapat bahwa flow teoris ini kurang mengena di dalam strategi pemerintah dalam menarik investasi asing. Tetapi hal ini saling berkaitan, gitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua adanya teori Keynes. Nah, ini kalau tadi flow teori ya, kalau ini ada teori Keynes yang berkaitan. Kita bicara tentang liquidity preference theory, ya, di mana teori Keynes ini mengemukakan bahwa kemampuan orang untuk menabung ini tergantung lebih banyak pada tingkat pendapatannya. Sementara tingkat bunga perannya ini tidak terlalu penting, ya, atau lebih penting tingkat pendapatannya dalam mempengaruhi keputusan orang untuk menabung. Nah, tingkat bunga ini merupakan fenomena moneter atau kebijakan moneter yang ditentukan oleh interaksi penawaran uang dan permintaan agregat masyarakat terhadap uang. Nah, adapun definisi dari tingkat bunga itu sendiri, menurut Keynes, ya, balas jasa untuk melepaskan likuiditas selama kurun waktu tertentu yang menyebabkan bahwa tingkat bunga itu sendiri tidak akan atau tidak lain merupakan perbandingan antara sejumlah uang dan apa yang dapat diperoleh bila pengendalian uang itu dilepaskan untuk ditukarkan dengan hutang untuk kurun waktu tertentu. Nah, ini kalau tadi kita bicara tentang Keynes, ya, saya sedikit mengulang saja nih ya, teori flow atau flow theory dan liquidity preference theory. Ya. Nah, kemudian
apa namanya strategi pertama pemerintah untuk menarik investor yaitu dari luar negeri, yaitu dengan mengesahkan Omnibus Law ya dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada waktu yang lalu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia. Nah, ini jadi didorong ya untuk adanya penciptaan lapangan kerja baru. Kemudian selain itu untuk menunjang Undang-Undang Cipta Kerja dalam menyederhanakan perizinan berusaha, ini maka pemerintah meluncurkan OSS RBA. Nah, ini kalau bagi yang mau mendirikan perusahaan ya dari saat ini sekarang ada yang namanya OSS RBA atau Online Single Submission Risk-Based Approach ya, yang merupakan sistem perizinan berusaha ya kalau kita mengurus CV, PT, ya PD atau yang lainnya ya, atau badan hukum kalau kita mau mendirikan suatu perusahaan. Ini dibuat berdasarkan tingkat risiko dan besaran skala kegiatan usaha. Jadi nanti kita bisa dikategorikan kita ini ada di perusahaan jenis apa, apakah mikro, ataukah kecil, ataukah menengah, atau juga besar, gitu ya. Itu pun dibagi-bagi lagi lebih detail lagi. Nah, kemudian dengan adanya sistem OSS RBA ini merupakan peningkatan transparansi dan juga keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. Ya, jadi permohonan izin berusaha ini dilakukan melalui sistem OSS ini, yang semuanya ini terintegrasi sehingga prosesnya lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan, kemudian juga kredibel. Khususnya untuk usaha mikro dan juga usaha kecil. Nah, ini sangat dimudahkan sekali, gitu ya. Apalagi kalau pelaku-pelaku usaha startup, ya, atau enggak buka kafe-kafe kecil ataupun franchise ini sangat mudah sekali dengan adanya OSS RBA ini. Nah, semua perolehan izin usaha juga difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi SNI dan juga sertifikasi halal kalau produk digunakan untuk orang atau juga makanan yang sifatnya membutuhkan sertifikasi halal. Nah, selain itu juga pemerintah mengeluarkan daftar prioritas investasi. Ya, dengan mengeluarkan daftar prioritas investasi, waktu itu ada di, kalau tidak salah, di Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, yang merupakan salah satu strategi pemerintah ini untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, adapun daftar prioritas investasi ini ada dibagi menjadi 3 sektor. Ya. Nah, pertama sektor prioritas. Nah, sektor prioritas ini ada pun yang termasuk dalam sektor ini yaitu proyek strategis nasional, kemudian proyek padat modal, dan juga proyek-proyek yang berorientasi kepada kegiatan penelitian, kemudian pengembangan dan juga inovasi, termasuk ekspor dan kegiatan-kegiatan yang menggunakan teknologi tingkat tinggi. Ya, ini sektor prioritasnya. Kemudian dalam Perpres itu juga ada sektor yang diperuntukkan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM. Nah, hal ini untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha
baik itu besar maupun kecil, maka perusahaan besar ini wajib bermitra dengan UMKM yang ada di sekitarnya. Nah, dengan demikian perusahaan ini akan mendapatkan izin dan juga insentif dari pemerintah. Kemudian ada juga sektor dengan pembatasan tertentu. Ya. Nah, sektor dengan pembatasan tertentu ini bidang usaha tertentunya yaitu kepemilikan modal asing dan persyaratan modal dalam negeri ini 100%. Nah, jika investor menanamkan modal di sektor prioritas, maka investor akan mendapatkan insentif fiskal dan juga non-fiskal. Nah, insentif fiskalnya ini berupa pengurangan pajak. Pengurangan pajak ini ada pengurangan pajak penghasilan, ya, kemudian pajak tax holiday, kemudian tax allowance, dan juga pembebasan bea impor. Nah, sedangkan insentif non fiskalnya ini berupa kemudahan perizinan usaha, ya, kemudian perizinan pelaksanaan kegiatan usaha, juga penyediaan infrastruktur pendukung dan jaminan ketersediaan energi atau bahan baku yang diperlukan. Pemberian kedua insentif ini tujuannya sebetulnya untuk meningkatkan realisasi investasi, ya, pertumbuhan ekonomi, dan juga menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Nah, jadi ini efek dari mengeluarkan daftar prioritas investasi ini ternyata banyak sekali, ya. Nah, berikutnya yaitu strategi yang dilakukan pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi, yaitu dengan mendirikan adanya lembaga pengelola investasi atau LPI. Nah, atau biasanya kalau investor asing itu kenalnya yaitu Indonesian Investment Authority. Nah, dengan adanya LPI ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan investor dengan tata kelola yang baik, dan juga untuk meningkatkan, memprioritaskan, dan mengoptimalkan investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, ya, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga program dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, LPI juga diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan adanya strategi untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia, maka diharapkan dapat memulihkan perekonomian dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya Kementerian Investasi atau BKPM dan pemerintah akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan 4 hal ini, ya, baik itu mungkin melihat kembali, ya, tentang Omnibus Law, kemudian memperbaiki atau memperlancar sistem OSS RBA, kemudian menambah lagi daftar prioritas investasi, dan juga lebih mengedepankan lagi peranan dari lembaga pengelola investasi atau Indonesian Investment Authority yang benar-benar menginginkan mengedepankan investasi asing untuk pembangunan ekonomi Indonesia, kira-kira. Nah, ini tadi kita bicara tentang strategi pemerintah dalam menarik investor asing atau menarik investasi asing, gitu ya. Oh, banyak sekali ya yang kita bicarakan hal ini. Baiklah, ada lagi yang akan saya sampaikan,
mungkin kalian bisa agak rileks sedikit, ya, ambil nafas, boleh sambil take a coffee atau take a snack gitu ya, sambil mendengarkan paparan yang saya jelaskan. Karena kita akan jauh lebih dalam lagi membahas tentang kerjasama internasional, terutama yang berkaitan dengan tidak hanya investasi, utang, tetapi juga kerjasama internasional. Baiklah, kali ini saya akan bicara tentang Eropa. Ya. Nah, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita harus mengetahui krisis yang terjadi di Eropa. Oh, ternyata Eropa ini pernah terjadi krisis ya. Oh iya, tentu. Nah, krisis di Eropa, ini saya menceritakan agak simple dan padat, ya, tetapi mungkin agak panjang ya, supaya kalian lebih bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Kalau kita lihat runtutnya kan, kalau bicara tentang krisis Eropa kan panjang sekali ya. Nah, saya akan memudahkan untuk kalian. Baik, silahkan mencatat apa yang perlu dicatat ataupun catatan-catatan khusus dari saya. Nah, bicara tentang krisis Eropa. Krisis Eropa ini diawali dengan adanya kejatuhan perekonomian negara anggota Eropa yang dipicu oleh melonjaknya beban utang dan juga defisit fiskal negara Yunani. Ini Yunani. Ya, kita tahu Yunani ada di selatan Eropa. Nah, adanya sifat keserakahan pemerintah di beberapa negara Eropa, seperti di Yunani, Portugal, kemudian Irlandia, dan juga Spain atau Spanyol, ini membuat awal dari keruntuhan ekonomi atau awal terjadinya krisis di Eropa. Nah, krisis ekonomi di Eropa yang mulai merebak sejak tahun 2010 hingga sekarang, ini belum jelas kapan akan berakhir. Krisis ekonomi kawasan Eropa atau Eurozone ini yang dipicu oleh besarnya utang pemerintah, mulai mengakar sejak tahun 2000-an. Ya, kita tahu tahun 2000-an ini sudah Eropa mulai menggunakan single currency atau satu euronya mulai keluar, ya, mata uang euro. Di mana rasio utang pemerintah negara-negara di kawasan Eropa ini meningkat signifikan. Rasio utang Yunani, ya, negara Yunani yang pada tahun 2000 ini hanya kira-kira sebesar 70% dari PDB-nya, pada tahun 2012 ini melebihi 170%. Nah, nilai ini disampaikan pada waktu itu oleh IMF. Nah, IMF kemudian memprediksi nilai ini tumbuh menjadi di atas 180% pada tahun 2013-an, gitu ya, kira-kira, saya lupa. Nah, meningkatnya utang negara karena defisit anggaran yang terus berlanjut, kondisi ini jelas bertentangan dengan beberapa teori-teori yang ada, ya, di mana dinyatakan dalam aturan di Eropa bahwa utang negara ini tidak boleh lebih dari 60% dari PDB-nya, dan tidak boleh defisit lebih dari 3% dari PDB. Nah, makanya teorinya saja sudah terlewat, ya. Ini saya lupa namanya, teori apa ya, Maastricht Treaty kalau nggak salah ya nama teorinya.
Nah, sehingga ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi di kawasan Eropa. Nah, parahnya lagi, negara-negara lain di kawasan Eropa seperti Irlandia, Portugal, kemudian Italia, Spanyol, bahkan juga Prancis, ini juga mengalami kondisi yang ternyata hampir sama, gitu ya. Nah, rasio hutang Irlandia pada waktu itu terhadap PDB saat ini mencapai lebih dari 100%. Padahal pada awal tahun 2000 ini hanya sebesar 30%. Nah, Portugal di mana rasio hutang pemerintahnya mencapai lebih dari 100% di tahun 2012-an pada waktu itu, dan diprediksi oleh IMF ini naik lagi, mencapai 120% dari PDB-nya. Nah, besarnya utang negara di kawasan Eropa membuat Yunani, Portugal, dan juga Irlandia ini kesulitan membayar utangnya, sehingga menimbulkan krisis ekonomi di Eropa. Nah, para pemimpin negara-negara di Eropa ini telah mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kawasan Eropa dari krisis utang. Salah satu keputusan yang penting yang diambil adalah dibentuknya European Stability Mechanism atau ESM pada tahun 2012. Dengan tujuan ini bisa membail out negara-negara anggota Eropa, Uni Eropa yang menghadapi kesulitan keuangan, dibantu oleh Troika atau internasional IMF ya, yaitu IMF, kemudian Bank Sentral Eropa, dan Komisi Eropa ya, namanya Troika. Nah, dengan demikian juga negara-negara Eurozone ini menyepakati penambahan dana siaga untuk bailout ini lebih dari 500 miliar pada waktu itu ya, 500 miliar euro. Nah, bayangkan, dari 500 miliar euro ini maunya negara-negara itu adalah ditambah lagi menjadi 800 miliar euro atau sekitar lebih dari 1 triliun US dollar. Ya. Nah, dana siaga ini tidak saja untuk membantu negara pengguna euro yang dengan catatan bahwa Eropa menggunakan satu mata uang euro. Ternyata langkah-langkah penyelamatan kawasan Eropa ini adanya ditandai adanya kebijakan haircut. Nah, ini haircut apa lagi nih? Nah, mudah-mudahan kalian cari-cari tahu ya kebijakan haircut atau potong rambut. Nah, kebijakan haircut ini adalah pembayaran obligasi Yunani kepada pihak swasta. Nah, kalangan perbankan dan juga asuransi ini sepakat mengurangi piutang mereka ke Yunani sebesar 50%. Nah, bagi Yunani, pengurangan utang obligasi dari pihak swasta ini sangat berarti. Jadi tidak saja bagi penyelamatan negara mereka dari krisis utang, namun juga berguna bagi kawasan Eropa. Nah, kebijakan penyelamatan ekonomi Eropa lainnya adalah dengan kesepakatan para pemimpin di negara-negara Uni Eropa mengenai rekapitulasi perbankan secara langsung, di mana bailout yang dilakukan oleh perbankan di suatu negara bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan dana bailout Eropa yang ada. Nah, untuk itu kawasan Eropa juga sepakat untuk menyatukan pengawasan perbankan. Nah, dengan demikian penyelamatan bank-bank bermasalah di Eropa ini tidak menambah utang pemerintah,
sehingga tidak menambah juga beban utang negara. Selain kita bicara tentang beban utang negara, bahwa bailout dana yang untuk Yunani ini cukup besar, yang akhirnya disetujui oleh IMF dan juga Menteri Keuangan Eurozone setelah melalui ya banyak perdebatan lah di antara mereka. Nah, para pemimpin Uni Eropa ini berharap bahwa langkah-langkah ini harus melindungi negara Yunani dengan dengan catatan supaya krisis ekonominya tidak berlarut-larut. Meskipun berbagai kebijakan sudah diambil, tetapi besarnya utang negara kawasan Eropa serta lambatnya langkah-langkah reformasi ekonomi ini membuat pemulihan ekonominya juga lamban, gitu ya. Nah, bahkan memburuknya kondisi ekonomi kawasan Eropa ini membuat lembaga pemerintah menurunkan peringkat utang negara-negara kawasan Eropa. Nah, pada waktu itu saya ingat sekali bahwa Jerman yang paling kuat di Eropa ini ternyata juga turun peringkatnya menjadi negatif outlook. Kemudian ternyata hal ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi ini belum juga mereda. Ya. Mungkin pergerakan pertumbuhan, perbaikan perekonomian ada, geliat ekonomi juga ada, tetapi ternyata krisisnya belum terselesaikan, gitu ya. Berbagai perkembangan yang terjadi di Eropa hingga saat ini belum dapat memberikan keyakinan bahwa krisis ekonomi Eropa segera bisa diatasi. Meskipun sudah banyak langkah yang diambil, ya namun masa depan ekonomi Eropa sepertinya kalau pandangan saya masih belum jelas juga, gitu ya. Masih belum belum fix, gitu ya. Nah, kemudian setelah krisisnya selesai, ya, sejak beberapa tahun belakangan ini, ya, setahun kira-kira, perekonomian Inggris mengalami krisis, ya, yang belum pernah sebetulnya dialami sebelumnya oleh Inggris. Suplai makanan tersendat, kemudian banyak industri dan juga bisnis kekurangan pekerja di bidang-bidang yang biasanya diisi oleh warga asing. Ini mengalami penurunan yang drastis bagi Inggris. Nah, bisa dikatakan bahwa krisis rantai pasokan yang dialami dunia dalam kondisi pandemi COVID-19 ini menghantam Inggris jauh lebih parah daripada negara-negara Eropa yang ada di kawasan Uni Eropa. Banyak sekali supermarket yang juga kehabisan bahan makanan, ya. Kemudian juga pompa-pompa bensin yang terlihat kosong karena tidak ada pengemudi logistik yang menyuplai baik itu bahan makanan maupun juga bensin, ya. Nah, sebelumnya ada aksi juga bahwa pekerja-pekerja asing dari Eropa Timur sejak Inggris keluar dari Uni Eropa, mereka tidak bisa dan tidak mau datang lagi ke Inggris. Nah, waktu itu pemerintah Inggris akhirnya meminta bantuan untuk mencegah warganya kelaparan.
Nah, eh, apa namanya? Kalau kita lihat bahwa adanya kondisi Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit, ya, ini jangan-jangan menuai kondisi yang tidak menguntungkan bagi Inggris atau bagi Eropa. Sebetulnya Brexit atau COVID yang harus disalahkan. Nah, ini menjadi pertanyaan ya bagi kita semua. Nah, semua ini terjadi ketika dunia ini sedang memerangi pandemi corona atau pandemi COVID-19. Karena itu pejabat pemerintah Inggris ini bersikeras mengajukan alasan bahwa situasi saat ini adalah akibat dari COVID-19, bukan karena pemerintah Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Jadi bukan karena Brexit nih. Tapi kebanyakan pengamat ekonomi tidak setuju. Ya. Khususnya perusahaan-perusahaan kecil yang ada di Inggris, nah ini mengeluhkan aturan-aturan yang sangat birokratis setelah adanya Brexit. Nah, kesepakatan perdagangan pasca Brexit antara Inggris dan Uni Eropa ini adalah suatu kebencanaan yang besar yang pernah dinegosiasikan antara pemerintah manapun. Ya, karena apa? Karena rumitnya aturan yang baru, kemudian membuat banyak retailer dari Uni Eropa ini berhenti menerima pesanan dari Inggris. Usaha kecil menderita karena tuntutan dokumen yang begitu kompleks, begitu rumit, ya, perizinan yang begitu sulitnya. Ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan raksasa, ya, seperti perusahaan-perusahaan yang berjaya di Uni Eropa. Ya. Hal ini juga terlihat juga sih dari perusahaan-perusahaan mobil Jepang, ya, yang memperbarui komitmennya melanjutkan produksi di Inggris setelah adanya Brexit. Nah, jadi ini Brexit ini sebetulnya mempengaruhi krisis ekonomi di Eropa atau tidak ya? Atau Uni Eropa diuntungkan dengan kestabilan Inggris pada waktu itu? Atau juga Inggris merasa didomplengi perekonomiannya oleh negara-negara Uni Eropa? Nah, kita belum tahu lagi nih yang seperti apa. Nah, kemudian pemerintah Inggris ini berjanji ingin melakukan yang namanya Global Britain. Nah, ini Global Britain ini janjinya pemerintah Inggris. Tetapi hasilnya mengecewakan, banyak yang menyesalkan Brexit. Memang kalau kita lihat ya, ada para pendukung Brexit dulu ini menjanjikan bahwa setelah nanti Inggris ini keluar dari Uni Eropa, maka negara Inggris ini akan menjadi raksasa ekonomi baru. Karena tidak ada lagi hambatan untuk membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain. Karena udah lepas dari Uni Eropa. Nah, para politisi ketika itu menemukan slogan yang namanya Global Britain. Nah, jadi si Inggris ini pengen banget terlepas dari belenggu Eropa, Uni Eropa. Jadi dia nggak mau dengan aturan-aturan yang dibikin oleh Uni Eropa. Nah, kemudian tetapi sampai sekarang Inggris belum berhasil sih memperbarui perjanjian dagang sama Australia, sama Selandia Baru, dan juga sama Jepang.
Tapi siapa yang mempedulikan itu? Nah, kemudian kalau kita lihat produk domestik brutonya Inggris, ini menjadi 4% lebih rendah dibandingkan jika kalau dia nggak keluar dari Uni Eropa. Nah, menurut jejak pendapat yang terakhir yang dilakukan di Inggris, bahwa 60% dari warga Inggris ini sekarang berpikir bahwa Brexit adalah langkah yang tidak menguntungkan atau juga lebih buruk dari yang diharapkan. Tetapi mayoritas warga di Inggris percaya bahwa Inggris tidak mungkin lagi kembali ke Uni Eropa, dan juga seluruh kejadian-kejadian Brexit yang sangat, ya bisa dikatakan menyakitkan dalam politik domestiknya Inggris ini, sehingga kalau saya pribadi tidak melihat adanya keinginan untuk bergabung kembali ke Uni Eropa, gitu ya. Nah, ini tadi sekilas tentang British exit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Kemudian, ini ada yang lebih menarik lagi, yaitu adanya peristiwa Rusia dan Ukraina. Nah, apakah ada dampaknya agresi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina? Kemudian, apakah Ukraina juga yang bisa disalahkan? Atau dengan mendekatnya Ukraina menjadi anggota Uni Eropa, apakah menguntungkan Rusia atau menguntungkan Ukraina? Atau Ukraina yang bersikeras mendapatkan keuntungan dari kedekatan dengan negara-negara di Uni Eropa dengan masuknya Ukraina menjadi anggota Uni Eropa. Nah, oke, mari kita bahas ya. Nah, awalnya ini ketika terbentuknya ECSC atau European Coal and Steel Community, di mana dari bentuk kerjasama tersebut ini menimbulkan beberapa dampak, ya, sehingga berkaitannya di antara terbentuknya pasar bebas dan pasar energi serta mata uang tunggal. Nah, pasca penerapan Association Agreement dan juga Deep Comprehensive Free Trade Area, ini Ukraina memang mendapatkan beberapa dampak yang signifikan dari kerjasama tersebut. Nah, melihat dari beberapa kejadian-kejadian sebelumnya, bahwa dampak yang diperoleh Ukraina untuk sektor ekonomi, khususnya peningkatan volume perekonomiannya untuk sektor industri. Selain di sektor industri, nah sektor energi juga menjadi salah satu sektor yang dibahas dalam Association Agreement dan Deep Comprehensive Free Trade Area. Dari dua sektor yang dikompromikan, ini sudah memperlihatkan dampak yang terjadi di Ukraina, di mana sektor industri dalam konteks perdagangan dengan Uni Eropa, maka adanya pengurangan tarif menjadi dampak awal kerjasama tersebut. Sedangkan untuk dampak awal sektor energi, yaitu adanya muncul kebijakan-kebijakan di sektor energi yang berorientasi secara struktural dengan Uni Eropa.
Dari beberapa hasil pembicaraan yang dilakukan bahwa Ukraina sedang melakukan proses penyesuaian terhadap pasar internal Uni Eropa atau menuju custom union, hal tersebut didasarkan terjadi ketika adanya penghilangan tarif di dalam kerjasama Association Agreement dan Deep Comprehensive Free Trade Area. Dan dari penghilangan tarif tersebut, ini Uni Eropa serta Ukraina ini membentuk potensial prospek tentang tarif perdagangan baru di dalam custom union. Hal ini dikarenakan penghapusan tarif yang terjadi dan pembentukan kesepakatan tarif baru mengakibatkan adanya tekanan positif bagi pemerintah Ukraina, sehingga pemerintah Ukraina ini mulai sedikit demi sedikit mulai menyerahkan kendali atas regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, sehingga Ukraina mulai menyesuaikan tarif baru dengan Uni Eropa. Gitu kira-kira. Kalau kita bicaranya tentang Association Agreement and Deep Comprehensive Free Trade Area in Europe Union. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah krisis energi. Ya. Di mana para pemimpin negara-negara Uni Eropa ini akan mengambil langkah serius untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor gas dari Rusia. Dan krisis energi setelah Presiden Putin memutuskan untuk menginvasi atau mengagresi Ukraina, ketergantungan Uni Eropa pada Rusia sebagai pemasok tunggal terbesar ini mempercepat agenda politiknya setelah invasi pekan-pekan lalu. Ya. Nah, kemudian kontrol Rusia atas lebih dari 40% pengiriman ke Uni Eropa ini memperburuk harga energi yang sudah tinggi. Kemudian juga krisis energi dan invasi Ukraina, negara transit untuk gas yang mengalir ke Uni Eropa kan melalui Ukraina nih. Ini terjadi pada saat yang sangat sensitif dalam perombakan energi hijau ya, di Eropa. Dengan negara-negara anggota di Uni Eropa memperdebatkan serangkaian aturan-aturan atau juga undang-undang ya yang sifatnya ambisius yang diperlukan untuk memenuhi tujuan iklim yang lebih ketat. Nah, reformasi telah mengarah pada pengurangan ketergantungan Uni Eropa pada gas sebesar 23% pada akhir reformasi yang telah mengarah pada pengurangan ketergantungan Uni Eropa terhadap gas. Ya. Nah, Komisi Uni Eropa ini dilansir di dalam berita Bloomberg ya, yang saya baca beberapa waktu yang lalu. Ini mengatakan bahwa mereka mengusulkan serangkaian tindakan bersama untuk mengatasi ketergantungan yang berlebih pada pasokan gas eksternal dan membuka kunci peningkatan investasi dan reformasi untuk produksi energi yang lebih terjangkau dan berkelanjutan, dan dengan mendiversifikasi pasokan untuk lebih lanjut, gitu ya. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan Uni Eropa adalah mengadakan dialog tentang liquefied natural gas atau LNG, ya, termasuk dengan importir LNG terbesar di dunia yaitu Jepang, Korea Selatan, India, dan juga Cina. Nah, mereka ini merumuskan serangkaian kebijakan untuk menggerakkan investasi tambahan di sektor energi terbarukan dan menyederhanakan prosedur perizinan.
Tetapi dengan merumuskan strategi ini harus sejalan dengan percepatan instalasi pembangkit tenaga surya dengan mempercepat implementasi efisiensi energi. Nah, rekomendasi memproduksi kira-kira 35 juta meter kubik biogas pada tahun 2030 dan juga mempercepat instalasi energi hidrogen, mendorong pemimpin negara Uni Eropa untuk memastikan level penyimpanan gas rata-rata minimum 80% hingga akhir tahun 2022. Nah, dengan memberikan arahan bagi negara-negara anggota mengenai intervensi penetapan tarif listrik untuk melindungi konsumen yang rentan, ini Uni Eropa berusaha untuk mengamandemen petunjuk untuk penggunaan bantuan anggota bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak tinggi harga gasnya. Nah, baiklah, ini tadi adalah kita membicarakan tentang krisis energi di Eropa. Nah, dengan merumuskan rencana peningkatan transparansi perdagangan karbon, kebijakan tersebut memiliki tantangan berbeda, bahwa tidak seperti di bidang-bidang seperti persaingan bisnis ataupun urusan keuangan. Ya, jadi kebijakan persaingan bisnis atau urusan keuangan, kebijakan energi sebagian besar berada di tangan negara masing-masing. Ya. Nah, reformasi iklim yang ambisius ini menurut Komisi Uni Eropa sebagai solusi terbaik untuk krisis energi juga membutuhkan dukungan dari pemerintah nasional karena terjadinya lonjakan harga energi yang begitu drastis. Ya. Nah, ini tadi kita bicara tentang krisis Eropa. Ya. Nah, jika kita sudah membahas tentang krisis Eropa, saya akan melanjutkan sedikit lagi tentang tarif dan non-tarif policy atau kebijakan tarif dan non-tarif. Kebijakan tarif dan non-tarif. Kebijakan tarif adalah pungutan biaya masuk yang dikenakan atas barang impor, sedangkan kebijakan non-tarif merupakan regulasi pembatasan perdagangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan suatu negara dalam perdagangan internasional. Nah, ada dua hambatan yang akan dihadapi. Ada hambatan kebijakan tarif dan hambatan kebijakan non-tarif, gitu ya. Di dalam hambatan kebijakan tarif ini ada beberapa hambatan. Pertama yaitu pajak atau bea yang dikenakan dalam barang impor. Kemudian meningkatkan biaya barang impor. Akibatnya harga barang naik ketika masuk ke pasar domestik dan membuatnya menjadi tidak kompetitif karena harganya menjadi lebih tinggi dibandingkan barang-barang yang sudah beredar di dalam negeri atau di pasar domestik. Kemudian kebijakan dilakukan oleh negara importir. Oke. Dan lebih sederhana, prosesnya biasanya tidak melibatkan administrasi yang kompleks. Ya, kemudian juga di dalam hambatan kebijakan tarif, ini juga tidak menyumbang keuntungan bagi perusahaan. Meski harga lebih tinggi, namun itu tidak merupakan pajak dan menjadi pendapatan pemerintah. Jadi pemerintah nggak dapat apa-apa nih, ya gitu kira-kira. Nah, kemudian hambatan kebijakan non tarif. Hambatan kebijakan non tarif ini dilihat dari aspek non pajak, kemudian mempengaruhi volume perdagangan, administrasi yang kompleks dan juga berkontribusi bagi keuntungan importir. Ini kebalikannya ya, gitu ya dengan kebijakan tarif kalau kebijakan non tarif. Kemudian adapun jenis-jenis hambatan non tarif ini ada yang namanya
lisensi, standarisasi, persyaratan konten lokal, kuota impor, embargo, subsidi ekspor, devaluasi nilai tukar, dan juga pengekangan ekspor sukarela. Tapi saya akan coba untuk membahas sedikit tentang hambatan kebijakan non-tarif. Di dalam hambatan tarif tadi, bahwa beberapa alasan mengenai pemerintah melakukan hambatan non-tarif adalah pertama, pemerintah ingin melindungi lapangan kerja domestik, ya, karena tingginya impor ini bisa mengintensifkan persaingan dan mengancam industri dalam negeri. Ketika tidak dapat bersaing, maka industri di dalam negeri ini akan mati dan menyisakan lebih banyak pengangguran di dalam negeri nantinya. Kemudian yang kedua adalah hambatan bertujuan untuk melindungi konsumen. Nah, dengan melindungi konsumen, keamanan maupun lingkungan domestik, pemerintah membatasi impor untuk produk-produk yang membahayakan dan tidak memenuhi standar domestik. Misalnya, produk tersebut berdampak negatif bagi kesehatan konsumen, ya, atau mencemari lingkungan domestik, gitu ya. Ini juga bisa dilakukan. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada produk kosmetik dari Korea Selatan yang masuk banyak sekali ke Indonesia yang tanpa izin atau juga tanpa labelisasi BP POM maupun halal authority dari Indonesia. Nah, ini juga kan kita tidak tahu apakah produk itu aman atau tidak dikonsumsi oleh konsumen, gitu ya. Nah, kemudian dengan membatasi impor, ini pemerintah mengurangi tekanan persaingan bagi industri, ya. Jadi industri-industri kecil. Nah, kalau industri-industri kecil kita agak sedikit kurangi tekanannya, dengan begitu industri kecil tadi ini bisa tumbuh dan mencapai tahap pendewasaan dan juga lebih kompetitif di pasar internasional apabila dia melakukan pengembangan bagi produknya dan bisa menyaingi produk-produk di luar negeri dengan melakukan ekspor. Nah, itu kira-kira. Jadi hambatan kebijakan non tarifnya adalah tadi itu yang saya sampaikan. Nah, kemudian jenis hambatan non tarifnya ini ada lisensi. Nah, saya sedikit menjelaskan sedikit tentang lisensi dan seterusnya, bahwa lisensi ini nih sebetulnya pemerintah dapat menggunakan lisensi untuk membatasi siapa yang boleh mengimpor atau mengekspor. Nah, untuk mendapatkan atau bisa melakukan perdagangan internasional, pengimpor atau pengekspor ini harus memiliki lisensi dari pemerintah. Kemudian juga standarisasi. Nah, pemerintah mensyaratkan produk harus memenuhi standar domestik tertentu. Kalau kita punya SNI, ya, ini harus pas quality control di SNI-nya, harus melewati itu. Nah, apalagi kalau tujuannya untuk diekspor, mereka harus bisa melewati standar internasional. Nah, gunanya apa standarisasi ini? Gunanya adalah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, keamanan nasional dan juga lingkungan domestik, gitu ya. Nah, standarisasi itu untuk itu. Nah, kemudian bagaimana dengan persyaratan konten lokal atau local ingredients? Ya, pemerintah ini mensyaratkan produk ekspor ini harus memiliki kandungan bahan baku lokal sebesar berapa persen gitu ya. Yang setahu saya sekitar antara 10-30% tergantung komoditinya. Nah, ini biasanya bertujuan untuk mengembangkan industri hulu. Ketika meningkatkan persyaratan konten lokal atau local ingredients, permintaan terhadap bahan baku domestik ini meningkat. Nah, dengan demikian memacu aktivitas bisnis, menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan dalam negeri.
Ini kita bicaranya kok local ingredients ya, supaya barang di dalam negeri kita juga terpakai dan bisa menghasilkan bagi devisa. Kemudian juga melalui kuota atau kuota impor, ini pemerintah mensyaratkan batas volume produk impor yang masuk ke dalam pasar domestik. Nah, ini untuk memberlakukannya bahwa pemerintah memberikan lisensi impor kepada beberapa perusahaan. Dengan demikian adanya pembatasan volume impor untuk masing-masing perusahaan. Nah, mereka ini dapat mengirimkan barang dari luar negeri berapapun sampai jumlah kuota yang ditentukan. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah mungkin menetapkan kuota tetap. Itu untuk membatasi volume maksimum yang dapat dikirimkan dari luar negeri. Misalnya pemerintah membatasi impor gula sebesar 1 juta ton. Nah, alternatifnya pemerintah menerapkan kuota berbasis tarif tambahan. Misalnya, kuota impor. Melalui kuota impor ini bahwa alternatifnya pemerintah menerapkan kuota berbasis tarif tambahan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya pemerintah masih mengizinkan volume impor, walaupun kita kelebihan kuota, tapi kita harus kalau kita ingin tetap melakukan impor, kita harus membayar sejumlah tarif tertentu. Alternatifnya, pemerintah menerapkan kuota berbasis tarif tambahan. Nah, dalam hal ini pemerintah masih mengizinkan volume impor melebihi kuota, namun dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi. Misalnya impor gula bisa melebihi 1 juta ton, namun impor harus membayar bea masuk sebesar 30%, lebih tinggi daripada tarif normal sebesar misalnya 10%. Gitu kira-kira, kalau kita bicara tentang kuota impor. Kemudian kalau kita bicara tentang embargo. Nah, embargo ini adalah larangan total untuk bertransaksi dengan negara tertentu. Nah, itu bertujuan untuk membatasi impor barang-barang berbahaya seperti obat-obatan, ya, atau juga satwa langka, ya, yang seringkali embargo merupakan langkah politis ekonomi, gitu ya, seperti yang terjadi kepada Rusia misalnya. Nah, negara dengan kekuatan ekonomi dan politik besar di dunia seperti Amerika Serikat ini seringkali memberlakukannya untuk menekan atau mengisolasi negara lain. Nah, misalnya Amerika sedang memberlakukan embargo atau melarang penjualan pesawat terbang dengan suku cadang ke perusahaan penerbangan di Iran misalnya. Nah, ini juga kan bisa dikatakan merugikan satu negara, tetapi dengan kepentingan-kepentingan atau juga kekuatan-kekuatan ekonomi dan juga politik yang mempengaruhi. Kemudian ada juga subsidi ekspor. Kalau subsidi ekspor ini dapat mengambil bentuk pembayaran langsung, ya, pinjaman berbiaya rendah, kemudian keringanan pajak untuk eksportir, kemudian juga iklan internasional yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu semua berkontribusi mengurangi biaya operasi dan juga memungkinkan harga produk domestik lebih kompetitif di pasar internasional. Tujuannya adalah dari subsidi ini merupakan merangsang ekspor. Ketika ekspor meningkat, industri dalam negeri dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menghasilkan lebih banyak pendapatan, gitu kira-kira. Nah, kemudian ada yang namanya devaluasi nilai tukar. Kalau devaluasi nilai tukar, bahwa ini sebelumnya sudah saya sampaikan ketika saya membahas valuta asing, bahwa pemerintah dapat mengintervensi pasar valuta asing untuk mempengaruhi ekspor dan impor. Contohnya misalnya China, ya, mendevaluasi yuan agar produk ekspornya ini lebih kompetitif di pasar global.
Nah, devaluasi membuat nilai tukar yuan relatif lebih lemah ya terhadap mata uang lainnya dan membuat produk ekspor ini lebih murah bagi pembeli di luar negeri. Nah, sebagai hasilnya itu bisa merangsang ekspor. Di sisi lain, devaluasi membuat produk impor lebih mahal bagi orang Cina. Mereka kemudian beralih ke produk-produk lokal. Akibatnya impor turun. Nah, sebagai hasil, devaluasi menghasilkan surplus perdagangan yang signifikan. Nah, kalau kemarin saya baca datanya di Bloomberg, ya, di tahun 2019, Cina ini melaporkan nilai surplus perdagangan negaranya ini sebesar 421,9 miliar US dollar. Surplus perdagangan berkontribusi terhadap cadangan devisa negara Cina yang luar biasa besarnya, gitu ya. Ini mencapai hampir lebih dari 3,2 triliun US dollar pada tahun 2020 dan juga merupakan cadangan devisa terbesar di dunia, gitu ya. Kemudian ada yang namanya pengekangan ekspor sukarela. Nah, ini kalau ini pengekangan ekspor ini maksudnya adalah kebijakan kuota oleh negara pengekspor, bahwa negara pengekspor ini setuju untuk membatasi volume pengiriman yang biasanya karena aliansi politik atau juga sebagai kesepakatan perjanjian perdagangan. Nah, bisa kita ambil contoh pada waktu Jepang dan Amerika melakukan hal ini pada sekitar tahun 80-an, ini Jepang setuju menerapkan pengekangan ekspor sukarela dan membatasi ekspor mobil ke Amerika dalam jumlah yang tertentu, gitu ya. Angkanya kemudian meningkat setelah beberapa tahun kemudian, gitu. Nah, so what's the reason? Apa alasan dari semua itu dilakukan? Mari kita bahas mengenai pro dan kontra dari hambatan non-tarif. Sejumlah dampak positif hambatan non-tarif adalah pasar domestik menciptakan lebih banyak pekerjaan. Kemudian penurunan impor seharusnya mengalihkan permintaan ke produk domestik. Perusahaan domestik seharusnya meningkatkan produksi untuk menutupi kekurangan akibat lebih sedikit impornya. Nah, untuk meningkatkan produksi, mereka harus berinvestasi di barang modal dan merekrut lebih banyak tenaga kerja lokal. Dan pada akhirnya mereka memiliki multiplier effect di dalam perekonomian. Yang selanjutnya adalah hambatan non-tarif ini melindungi perkembangan industri baru atau strategis. Hal ini memberikan ruang yang cukup untuk pelaku industri supaya bisa berkembang, mencapai skala ekonomi dan kompetitif di pasar internasional. Dan akhirnya mereka menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan bagi perekonomian domestik. Nah, yang berikutnya adalah kebijakan non-tarif ini lebih efektif dalam membatasi volume impor. Di bawah kuota, misalnya sasaran utama adalah kuantitas impor. Ketika pemerintah berusaha mengurangi pasokan impor, nah kuota lebih ini efektif daripada tarif karena secara langsung berdampak pada volume impor. Namun demikian, nah ini hambatan non tarif juga berdampak negatif ternyata. Nah, ada beberapa dampak negatifnya. Pertama, pemerintah tidak dapat
menghasilkan pendapatan ekstra di bawah tarif. Pemerintah mengenakan pajak atas barang impor dan sebaliknya tidak berlaku untuk hambatan non tarif. Nah, kemudian hambatan non tarif juga membatasi fungsi pasar bebas. Ya. Nah, pendukung pasar bebas memandang bahwa hal ini menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien di pasar global. Negara seharusnya berspesialisasi dan memperdagangkan produk yang memiliki keunggulan komparatif. Nah, dengan demikian, perdagangan bebas memberikan manfaat maksimum, namun karena pemerintah mengintervensi melalui hambatan non-tarif, manfaat itu jadi berkurang. Nah, yang selanjutnya adalah biaya menjalankan bisnis juga meningkat. Perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi seperti standarisasi produk dan juga prosedur bea cukai yang bisa dikatakan kompleks. Gitu. Nah, yang selanjutnya eksportir harus menghadapi persaingan yang tidak adil di negara mitra. Karena hambatan non tarif menguntungkan bagi perusahaan domestik, tetapi menempatkan perusahaan luar negeri pada posisi yang ya bisa dikatakan kurang menguntungkan, gitu ya. Nah, selain itu juga kebijakan devaluasi suatu negara tujuan ya, juga membuat produk eksportir menjadi lebih mahal. Mereka kurang kompetitif di pasar tujuan. Nah, yang selanjutnya pasar menghadapi kelangkaan atau scarcity. Ya. Ketika pemerintah membatasi kuota, pasokan pasar berkurang. Nah, maka yang terjadi adalah jika perusahaan domestik tidak dapat mengimbangi dengan menaikkan produksi, ya, maka harga pasar akan naik sehingga merugikan konsumen nantinya. Nah, lalu kita bicara tentang daya saing. Nah, daya saing juga melemah dalam jangka waktu yang relatif panjang. Persaingan penting untuk mempromosikan inovasi, efisiensi, dan juga produktivitas. Ini memang pada awalnya proteksi pemerintah melindungi industri dan pekerjaan domestik. Namun dalam jangka panjang, kurangnya persaingan menghambat daya saing perusahaan domestik jadinya. Mereka tidak lagi memiliki insentif untuk memacu inovasi, kemudian mengefisienkan produksi dan juga membangun daya saing. Nah, efek negatifnya adalah pilihan barang yang sempit atau pilihan barang yang tidak terlalu banyak, kualitas barangnya rendah dan harganya tinggi. Nah, hambatan non-tarif dapat juga memunculkan perang dagang. Ya, negara-negara mitra dapat menempuh kebijakan serupa untuk melindungi industri mereka. Ketika eskalasi perang dagang ini semakin meluas, itu akan mengganggu keseimbangan perekonomian global. Nah, itu tadi adalah pembahasan alasan pro dan kontranya. Kemudian, bila kita lihat lebih jauh lagi, sebetulnya kalau kita lihat utang luar negeri itu apa ya? Nah, bisa kita bahas sedikit bahwa utang luar negeri ini atau dikenal dengan pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa ataupun devisa yang dirupiahkan, atau juga rupiah maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, ini disebut adalah dengan utang luar negeri. Nah, pelaku utang luar negeri ada dua.
yaitu pemerintah dan juga swasta. Pemerintah bisa mengeluarkan anggarannya dari utang luar negeri melalui program-program, baik itu program-program positif dalam hal infrastruktur maupun pembangunan ekonomi dan lainnya. Nah, kalau swasta ini mereka melakukan utang luar negeri karena geliat ekonomi sektor swasta dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Nah, kalau kita lihat bahwa swasta juga melakukan utang luar negeri, bahwa swasta ini sudah mulai menyerap sumber pendanaan dari luar negeri karena tingkat bunganya lebih rendah dibandingkan tingkat bunga di dalam negeri. Dan risiko nilai tukar atau perbedaan kenaikan suku bunga antara negara dalam negeri maupun negara di luar negeri menjadi salah satu alasan bagi swasta untuk menggunakan pembiayaan dari utang luar negeri. Nah, tetapi walaupun kita tetap berhutang, misalnya ya, kita tetap optimis dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6% di tahun 2022. Nah, kalau tadi kita bicara tentang utang luar negeri, kemudian prinsip utang luar negeri itu yang seperti apa? Nah, ini pembahasan kita terakhir di mata kuliah kita kali ini, bahwa prinsip utang negara adalah pertama memiliki prinsip kehati-hatian, di mana merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan pasar dan dilakukan melalui pengelolaan dan monitoring risiko utang secara terus-menerus. Yang kedua adalah penanaman modal negara atau PNM. Ya. Selain untuk menutup defisit fiskal, utang juga untuk membiayai PNM kepada BUMN dan BLU. BUMN adalah badan umum milik negara, kalau BLU adalah badan layanan umum ya, yang dikelola oleh negara. Nah, PNM terutama tahun 2015 sampai 2017 ditujukan untuk meningkatkan kemampuan BUMN dan BLU untuk mendukung proyek-proyek prioritas pemerintah seperti infrastruktur. BLU juga ada ya, seperti BLU Gelora Senayan, kemudian BLU BPJS dan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah efisiensi biaya. Nah, adanya cost and risk, yaitu mengutamakan instrumen utang dengan biaya minimum dan risiko terkendali merupakan prinsip utama dalam pengadaan utang. Dan yang terakhir adalah keseimbangan utang dalam negeri dan juga luar negeri. Utang dari pasar domestik dibutuhkan dalam rangka pendalaman pasar kemandirian, pembiayaan dalam waktu jangka panjang. Nah, pasar domestik akan berperan dalam menurunkan tingkat bunga dan juga meningkatkan likuiditas sehingga bisa mengurangi risiko akibat sudden reversal. Ya. Nah, kemudian utang di pasar internasional ini tetap diperlukan untuk mendukung neraca pembayaran dan merefinance jatuh tempo utang falas, kemudian juga menjaga eksistensi Indonesia di pasar global, dan juga dari sisi biaya bunga yang relatif lebih murah. Itu kira-kira prinsip utang negara. Baiklah, itu tadi penjelasan saya yang cukup agak panjang dan kompleks. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti paparan saya dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat sudah menempuh hampir ke pertemuan terakhir kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom.